balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini kita bakal bahas seputar jualan online di e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Pertama dari Astri Ivo, kalau nggak integrasi, apa masih bisa jualan di Tokped? Sebenarnya bisa sih, cuman bedanya gini, ketika lu integrasi, lu tuh dikasih tambahan kesempatan buat punya toko kedua dengan toko yang sama loh ya, toko yang sama tuh diduplikat di TikTok gitu kan. Ya menurut gue sih untung, kenapa tidak. Nah tapi yang lu perlu ingat adalah nanti lu memang, bukan nanti sih, kayaknya udah sekarang lu loginnya nggak bisa di seller center Tokopedia lagi, bakal dipaksa semua redirect ke seller center TikTok, gitu aja bedanya. Jadi sebenarnya bukan pilihan sih kalau kata gue ya, itu dikasih kesempatan, cuman karena kita dikasih tambahan yang dari TikTok pun masuk ke Tokopedia, persaingannya seperti itu. Kedua dari Babue Bakar, Shopee itu bisa dipakai di HP nggak? Saya cari di Play Store kok nggak ada ya. Shopee itu Chrome extension kakak, jadi nggak bisa dipakai di HP, memang butuh di laptop gitu. Kita belum bikin aplikasi sih jujur, karena ya secara harga juga Shopee itu murah. Kalau di aplikasi itu development cost kita langsung kali 5 apa kali 10 gitu, yang ujung-ujungnya harganya jadinya nggak bisa segitu lagi. Terus berikutnya dari Ismiatul Hasanah, kok live gue udah mulai rame, cuma bingung nih pertahankan penonton tuh kayak gimana, udah 100 ujungnya pada kabur. Pengen belajar speaking cuma belum dapet mentor yang cocok. Nah kalau live udah mulai rame, selamat. Kalau lu belum bisa belajar mempertahankan penonton, ya berarti di sini nggak bisa bikin step yang bagus gitu kan. Udah 100 toto pada cabut. Nah kalau lu pengen belajar speaking, pengen belajar live streaming segala macam, sebetulnya ada beberapa cara. Cara pertama adalah lu gabung di MCN, karena di MCN itu bakal diajarin tuh termasuk materi-materi yang dikasih ke afiliator. Nah, bahkan gini, MCN juga kita di MIA tuh punya program, ada yang reguler, ada juga yang spesifik, yang khusus. Nah, kalau yang khusus itu bisa lebih dalam lagi. Ibaratnya bahkan kita bantu bikinin live-nya elus dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada biaya, lebih ke profit sharing dari omset affiliate kamu. Jadi kalau kamu mau serius jadi affiliate, lu bisa join di MCN. Itu kalau lu kreator. Tapi kalau seller kagak ada tuh program kayak gitu. Jadi kalau seller ya memang perlu berjuang sendiri gitu ya. Karena memang gini sih, seller itu dari platform tuh nggak ada support. Jadi kayak mungkin gini ya, kali ya, platform tahu lu kan dapat duit ya. Ya udahlah lu modal sendiri gitu. Kalau kreator kan lu kan dapat duitnya sebagian kan. Ya udah deh disupport, kurang lebih kayak gitu. Terus dari Cevi Irawan, kok kalau untuk pendampingan hubungi kemana ya? Nah buat pendampingan itu caranya gampang, itu lo klik di link deskripsi gua, itu ada pilihan nih daftar pendampingan order langsung. Nah di situ lo kliknya di situ daftarnya, oke? Nah berikutnya dari Usman Linglung, kok mau tanya kalau baru jual TikTok Shop, emang kena pembatasan penjualannya kok? Oke, jadi kalau lo baru mulai jualan, itu ada yang namanya OVL, Order Value Limitation. Jadi dibatas, jadi TikTok tuh pengen tahu, lo tuh kalau dikasih order banyak, bisa megang nggak sih gitu. Jangan sampai dia ceritanya nggak mau ngecewain konsumen nih, jangan sampai kayak toko lo oke, dia kasih traffic, lo dapat order ratusan per hari dan lo nggak bisa ngirim. Jadi di awal tuh maksimal 100, tapi OVL ini itu bisa, jadi gini, ada waktunya nih. Selama lo bagus terus performanya, OVL itu bisa dilepas. Ya, terus berikutnya dari Double Favor. Saya pakai ads 2 TikTok 2 tahun boncos karena pindah ke promote nggak bisa iklan, selalu gagal, kesannya tidak diperbolehkan. Apa ada solusi? Kalau lu pakai ads 2 tahun boncos, berarti itu ada cara ads lu yang nggak bener sebenarnya. Terus udah gitu kalau pindah ke promote nggak bisa iklan, itu berarti kena ban lagi, ada yang salah. Ini mungkin apakah masalah di produk, apakah masalah di mana gitu kan. Nah, ada nggak solusinya? Ada. Sebenarnya kalau mau lu bisa kerjasama sama kita pakai apa tuh, daftar kerjasama buat pakai akun whitelistnya MEA gitu. Jadi enaknya di situ tuh nggak anti ban. Tapi kalau ngomongin boncos atau nggak itu gimana, tergantung skill lu ngiklan. Skill lu ngiklan, kalau skill ngiklan lu bagus ya bisa. Kalau lu memang nggak bisa, bisa kita bantu kerjain, nanti kita yang kasih tahu nih insight-nya kayak gimana gitu ya. Nah buat kerja sama kita, lu bisa ngisi di link deskripsi gua. Itu ada yang khusus seller untuk kerjasama sama MEA Agency ya. Terus udah gitu William The Peacemaker, kok mau tanya, saya didaftarkan extra boost program sama platform manager tanpa persetujuan saya, cara kerjanya gimana, tambahan potongan 3,5% atau gimana, mohon penjelasan. Sebenarnya gini, kalau lu datain program sama campaign sama AM-nya gitu ya, nah program ini banyak, jujur gue nggak hafal kayak lu lagi ikut program yang mana, tapi itu ketika lu didaftarin itu ada isinya tuh potongannya berapa, ada karena gini, ada yang memang lu tuh ditambahin potongan, ada juga yang enggak, memang benar-benar ditanggung platform. Nah, biasanya kalau dia berani ngedaftarin tanpa lu ngomong, mungkin ditanggung platform tanpa ada potongan. Cuman
Gua nggak tahu ya, tapi gua nggak tahu ya yang lu dapet yang mana gitu ya. Dan pertanyaan terakhir dari Matt Naps. Nyesel banget sih udah integrasi Tokopedia TikTok jualan HP dan laptop second nggak bisa di TikTok Shop. Udah iklan jangan kan dapat order di Topet chat aja nggak ada yang masuk satupun boncos. Aduh sabar ya bang ya. Gini, kalau udah integrasi di Topet sama TikTok, HP dan laptop second nggak bisa. Tapi kan di Tokopedia sebetulnya masih bisa. Nah ketika ngiklan, lu memang nggak bisa pakai Tokopedia Ads. Gue nggak tahu lu ngiklannya dari Top Ads atau bukan. Top Ads itu udah nggak akan bisa jalan. Nah kalian harus ngiklannya dari TikTok Ads Manager, tapi yang dipilih placementnya cuman yang di Tokopedia aja. Nah, ketika lo di situ harusnya sih bisa dan mereka sih ngomong harusnya nantinya kedepannya malah lebih bagus daripada di Tokopedia. Cuman ya kita nggak tahu ya, karena kan setiap studi kasus setiap produk itu beda gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Buat yang masih punya pertanyaan lain, jangan lupa buat tulis di kolom komen, jangan lupa like dan share.